Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 16. Bab 81 Deteksi. Munculnya bubuk pembekuan darah, seperti petir, dengan cepat memakan lebih dari setengah pangsa pasar untuk pengobatan penyembuhan dan memungkinkan pasar klan Xiao tidak hanya memulihkan popularitas mereka, tetapi juga melampauinya dalam 2 hari. 2 hari setelah debut, bubuk pembekuan darah, klan Jialie secara bertahap mengurangi harga, kembalikan bubuk musim semi, kembali seperti semula. Namun, praktik mengambil untung dari klan Jialie hanya beberapa hari sebelumnya telah memukul mundur banyak tentara bayaran, mengakibatkan pasar mereka gagal kembali ke tempat yang ramai seperti dulu. Karena kota Wutang dekat dengan tepi pegunungan binatang ajaib, skala tentara bayaran yang dibutuhkan kota sangat besar. Selain itu, pegunungan binatang ajaib dipenuhi dengan bahaya, merangsang permintaan yang sangat besar untuk obat penyembuhan. Oleh karena itu, meskipun klan Xiao merebut lebih dari setengah pangsa pasar untuk obat penyembuhan, klan Jialie terus menguntungkan. Namun, jika dibandingkan dengan masa lalu, keuntungan telah menyusut menjadi setengah dari sebelumnya. Penjualan obat penyembuhan yang ganas telah jauh melampaui harapan Xiao Clan yang bertualang ke profesi ini untuk pertama kalinya. Setiap hari, bubuk pembekuan darah, pasar akan dengan cepat dibeli di pagi hari oleh tentara bayaran yang telah menunggu sebelumnya. Sore harinya, semua obat penyembuh sudah habis terjual. Pada saat ini, tentara bayaran yang gagal membeli bubuk pembekuan darah, tidak punya banyak pilihan selain pergi ke pasar klan Jialie untuk membeli bedak pengembalian musim semi yang sedikit lebih rendah. Dengan bantuan tidak langsung dari permintaan obat penyembuhan yang luar biasa dari tentara bayaran, klan Jialie nyaris tidak bisa bertahan dari pembalasan sengit klan Xiao. Namun, masa depan masing-masing pada akhirnya akan bergantung pada siapa yang memiliki stok obat lebih banyak. Duduk di ruang rapat, Xiao Yan tanpa daya memperhatikan Xiao Zhen yang tidak bisa berhenti menyeringai. Sedikit mengalihkan pandangannya, dia menemukan bahwa ketiga tetua itu juga penuh senyum. Tawa konyol juga terus merambah aula. Penyebab dari semua ini adalah stok bubuk pembekuan darah yang telah dikirimkan Xiao Yan pagi itu dengan menyamar sebagai pria berjubah hitam. Haha. Penjualan serbuk pembeku darah terlalu gila. Seandainya tetua yang terhormat tidak mengirimkan paket lagi, saya khawatir gudang kami akan kosong sekarang. Xiao Zhen tersenyum saat dia memegang botol hijau dengan kedua tangannya dengan cara yang menandakan dia sedang memegang harta karun. Benar. Hanya dalam beberapa hari, popularitas pasar kami telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dari puncaknya. Kerugian yang kita derita sebelumnya perlahan pulih. Hehe, menambahkan penjualan dari obat penyembuh. Keuntungan dari beberapa hari terakhir sudah mencapai sekitar 2 bulan dari pendapatan kami sebelumnya. Tetua pertama yang biasanya pendiam tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan menjadi banyak bicara dalam menghadapi keuntungan sebesar itu, kerutan di wajahnya yang tua itu seperti bunga krisan yang sedang mekar. Xiao Zhen tersenyum dan mengangguk. Memalingkan kepalanya untuk menghadap Xiao Yan yang duduk dan sedikit bosan, dia tidak bisa menahan untuk tidak menegur, "Kamu bajingan kecil. Kamu selalu menghilang ketika sesepuh yang terhormat ada di sini. Mengapa Anda tidak bisa kurang aktif dan tetap tinggal di rumah?" Dimarahi dengan tidak benar, Xiao Yan memutar matanya sambil berpikir tanpa daya. "Jika aku tidak bergerak, dari mana kamu akan mendapatkan obat penyembuh?" Tetua yang terhormat itu terlalu murah hati. Untungnya, saya berhasil menanyakan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan. Ke depan, kami akan bertanggung jawab atas bahan-bahannya. Klan Xiao telah memperoleh banyak hal darinya. Jika kita terlalu rakus, saya khawatir hal itu akan lebih merugikan kita daripada kebaikan. Xiao Zhen bergumam sambil mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Iya. Ketiga tetua dengan cepat mengangguk pada kata-kata Xiao Zhen. Seandainya Xiao Zhen tidak teliti, mereka akan melupakan masalah ini. Mengetahui di mana harus menarik garis dalam menghadapi untung yang begitu besar. Lumayan. Tidak heran mengapa ayahmu bisa menjadi kepala klan. Pujian Yaolau terdengar di hati Xiao Yan. Mengangguk dan tersenyum, Xiao Yan mendapatkan ketenangan pikiran. Meskipun dia dapat membantu klan Xiao untuk sementara waktu secara materi, kesuksesan utama klan bergantung pada kemampuan pemimpin.
Jika pemimpinnya adalah seseorang dengan karakter yang mengerikan, terlepas dari seberapa hebat kemampuan Xiao Yan, dia tidak dapat membantu orang yang tidak berguna untuk berhasil. Namun, dari kelihatannya, sepertinya Xiao Zhen mampu menjadi pemimpin yang hebat. Pemimpin klan, tetua, Nona Yafei dari rumah lelang primer sedang menunggu di luar. Seorang anggota klan bergegas ke aula dan berbicara tepat saat Xiao Yan memuji ayahnya. Yafei. Mendengar kata-kata anggota klan, Xiao Zhen terdiam sesaat sebelum buru-buru berbicara. Cepat, undang dia masuk. Tidak lama setelah anggota klan pergi untuk menyampaikan pesanan, seorang wanita anggun dan cantik perlahan muncul di bidang penglihatan mereka. Gelak tawanya juga mulai menyebar dan berlama-lama di aula. Haha. Pemimpin klan Xiao tampaknya bangga dengan kesuksesan klannya baru-baru ini. Menyandarkan kepalanya ke kursi yang dingin, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk utama dan sedikit tertegun saat matanya dipenuhi dengan pemandangan yang menakjubkan. Di samping pintu masuk utama berdiri seorang wanita dewasa yang tersenyum terbungkus jubah merah. Gaun merah ketatnya benar-benar memeluk tubuh indahnya. Pinggangnya yang melengkung berayun begitu bersinar dan anggun dari sisi ke sisi sehingga menyebabkan orang lain menginginkannya. Dari bagian bawah gaun itu datang potongan lurus yang naik ke pahanya, menunjukkan dan menyembunyikan kakinya yang mempesona di bawahnya. Rubah betina, menyaksikan aura kedewasaan yang langsung dipancarkan wanita itu, pemuda, setengah baya, dan 3 pria tua di aula tanpa sadar menyuarakan keraguan mereka. Ehem. Batuk kering, Xiao Zhen tersenyum berdiri dan memulai dengan basa-basi, Yafei Xiaoji. Keuntungan tahunan Xiao Klan tidak bisa dibandingkan dengan cabang rumah lelang primermu. Hak apa yang kita miliki untuk merasa senang? Pemimpin klan Xiao benar-benar fasih. Baru-baru ini, popularitas pasar Xiao jauh melampaui rumah lelang kami. Kebenaran ini adalah sesuatu yang kita semua saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Yafei menghadapi 3 tetua di aula dan menyapa mereka dengan hormat. Mengedipkan matanya yang cerah, tatapannya perlahan beralih ke Xiao Yan, hanya untuk terkejut. Dengan suara yang sedikit tertegun, dia berkata, "Melihat keadaan Tuan Muda Xiao saat ini, sepertinya dia lebih kuat dari saat terakhir kali aku melihatnya. Yafei Xiaoji, tolong tinggalkan honorific dan panggil aku dengan namaku." Tuan muda ini takut mendengarnya. Xiao Yan memberikan senyum yang tampaknya murni saat dia berbicara. Bentuk sapaan telah membuatnya sangat tidak nyaman. Mendengar ini, Yafei tidak bisa menahan senyum. "Apakah ada masalah yang membawamu ke Xiao Klan?" tanya Xiao Zhen sambil tersenyum. Yafei mengangguk sambil tersenyum. Dia duduk di kursi kosong di samping Xiao Yan, menjilat bibir merahnya dan memotong pengejaran. Pemimpin klan Xiao, rumah lelang primer telah berhenti memasok klan Jialhie dengan bahan obat mereka. Setelah kata-kata ini keluar, sejumlah besar teh dari cangkir Xiao Zhen tumpah ke atas meja. Muridnya diam-diam melewatkan kebahagiaan ekstrimnya saat dia menyeka teh, tidak meninggalkan bukti. Mengalihkan pandangannya ke 3 tetua, pancaran di mata mereka juga terlihat. Aula besar perlahan menjadi sunyi. Xiao Zhen mengosongkan teh di cangkir tehnya dalam satu tegukan sebelum bertanya dengan ragu-ragu. "Untuk alasan apa? Bukankah rumah lelang primer selalu mengambil posisi netral?" Yafei tersenyum tanpa menjawab. Dengan mengatupkan giginya, Xiao Zhen bertanya dengan lembut, "Berapa harga yang kamu harapkan dari kami untuk membayar ini?" Jaran. Pemimpin klan Xiao, rumah lelang primer telah berhenti memasok klan Jialhie dengan bahan obat mereka. Tidak ada. Yafei terus tersenyum saat dia berbicara. Terkejut sekali lagi, Xiao Zhen memperhatikan Yafei yang tersenyum dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa rumah lelang primer akan membantu mereka menyakiti klan Jialhie tanpa bayaran. Menyentuh dagunya, Xiao Zhen tiba-tiba bergerak. Dengan berbisik, dia membunyikannya, "Apakah ini yang dilakukan sesepuh terhormat itu?" Menjilat bibir merahnya, Yan Fei mengangguk sedikit dan menjawab sambil menyeringai, "Tetua yang terhormat telah membayar hadiah kami, jadi tidak perlu bagi pemimpin klan Xiao untuk khawatir bahwa kami akan menuntut sesuatu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kami bertarung satu sama lain." Mendengar ini, wajahnya akhirnya menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa saat dia menghadap ke atas dan tertawa. Tawanya mengirimkan getaran samar ke seluruh klan.
Berangsur-angsur menahan tawanya, Xiao Zhen tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya menunjukkan bahwa kepalanya diliputi oleh kesuksesan. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa tiga tetua menutup mulut mereka karena tidak berdaya. Sambil tersenyum malu, Xiao Zhen memperhatikan Xiao Yan yang menutupi mulutnya dan diam-diam tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan pegangan dan memarahi. "Bajingan kecil, kenapa kamu tertawa? Di mana sopan santunmu? Pergi dan sajikan teh untuk Yafei Xiao." Memutar matanya tanpa daya, Xiao Yan mengulurkan tangan ke meja di sampingnya dan mengambil secangkir teh hangat dan bergegas untuk melayani Yafei dengan kedua tangan. Sambil tersenyum lembut pada Xiao Yan, Yafei menerima secangkir teh dari Xiao Yan. Tiba-tiba, wajah cantiknya berubah. Sepasang mata indah terfokus pada sepasang tangan cantik Xiao Yan. Atau lebih tepatnya, cincin hitam di tangan kanannya. Mengikuti garis pandang Yafei, tatapan Xiao Yan sedikit membeku. Tanpa meninggalkan jejak penghindaran, dia mengambil tangannya. Dengan punggung menghadap ayahnya dan yang lainnya, dia menyipitkan matanya dan menatap wanita cantik di hadapannya. Ditatap secara terbuka, hati Yafei sedikit menegang. Setelah itu, dia dengan bijaksana menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya. Ekspresi wajahnya juga tersembunyi dengan baik. Melihat perilaku patuh si cantik, Xiao Yan rileks dan mengusap hidungnya. Dia dengan malas berjalan kembali ke kursinya sambil mengerutkan kening seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 82 menjadi bersih. Setelah ngobrol santai dengan Xiao Zhen dan yang lainnya, Yafei memutuskan untuk pergi. Di sampingnya, Xiao Yan, yang tetap diam, menunjukkan tugasnya sebagai pembawa acara dan mengantar Yafei keluar di bawah tatapan setuju dari Xiao Zhen. Setelah meninggalkan pintu masuk utama, Xiao Yan tidak menunjukkan niat untuk pulang. Dengan tangan di belakang kepala dan matanya menyipit, dia mengikuti Yafei dari dekat. Tidak ada yang tahu apa yang dia renungkan. Berjalan di samping Xiao Yan, Yafei menjadi sedikit cemas. Kepalan tangannya sudah berlumuran keringat. Sejak dia masih muda, dia memiliki ingatan yang sangat bagus dan secara kebetulan, dia telah melihat tangan dari alkemis berjubah hitam misterius terakhir kali mereka bertemu di rumah lelang. Kulit putih dan vitalitas tampak seperti seorang pria muda dan terlebih lagi, di sisi yang adil ada cincin hitam yang persis sama dengan yang dikenakan oleh Xiao Yan. Memiliki kebetulan ini sebagai titik awal dan memikirkan kembali mengapa klan Xiao berada dalam anugerah yang baik dari sang alkemis, kunci teka-teki itu sepertinya akan meledak. Menggigit bibir merahnya, Yafei diam-diam mengukur pemuda di sampingnya dari sudut matanya. Pemuda, dengan pakaian hitam yang murah, memiliki tubuh yang tinggi dan kuat. Tangannya menangkup kepalanya, memancarkan perasaan malas. Sementara wajahnya yang berdedikasi memiliki kelembutan seperti seorang pria muda, sudut yang muncul dan menghilang dari sudut mulutnya tampaknya bukan milik seorang pria muda yang tidak berpengalaman dan naif. Meskipun dengan hati-hati mengukur Xiao Yan, Yafei masih sulit percaya bahwa orang yang memaksa dirinya dan Guni untuk patuh di rumah lelang sebenarnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun. Sudah cukup terlihat? Sama seperti Yafei tidak bisa menahan senyum pahit, pemuda di sampingnya akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Memperlambat langkah kakinya, Yafei menghela nafas, "Kamu. Haruskah aku memanggilmu sebagai tetua yang terhormat atau Xiao Yan Didi?" Catatan, Didi, adik laki-laki. Xiao Yan mengangkat alisnya sebelum tiba-tiba mengangkat dagunya ke satu sudut. "Masuk." Yafei mengikuti tatapannya dan berjalan. Pipinya tanpa sadar memerah. Tempat yang ditunjukkan Xiao Yan adalah tempat pertemuan kekasih kota Wutang yang terkenal. Setelah ragu-ragu sebentar, Yafei awalnya ingin dengan lemah menyarankan untuk mengubah tempat tersebut. Namun, Xiao Yan sudah sombong dan duduk di kursi batu di bawah pohon willow hijau tua. Dihadapkan dengan sikap sombong Xiao Yan yang merupakan kebalikan dari sikap hormatnya di Xiao Clan, Yafei hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bukankah perubahan kepribadian ini terlalu cepat? Perlahan melangkah maju, Yafei duduk berhadapan dengan Xiao Yan. Sepasang mata panjang sipit yang indah berbinar, mengukur pria muda di depannya. "Apakah kamu mengenali saya?"
Xiao Yan samar-samar bertanya sambil mengulurkan tangan untuk memetik daun willow untuk dikunyah. Yafei mendorong rambutnya yang jatuh ke belakang dan ekspresinya menyebabkan seorang pria yang tidak jauh darinya melebarkan matanya. Menjilat bibirnya, dia tertawa getir, aku sebenarnya berharap tebakanku salah. Mendengar kata-kata itu, mata Xiao Yan menyipit dan giginya dengan kejam menggigit daun pahit itu. Kamu tidak berniat membunuhku, kan? Melihat sikap Xiao Yan, Yafei sejenak bertanya dengan suara malu-malu. Meskipun demikian, senyum singkat melintas di matanya. Aku berniat berbuat lebih banyak dan kemudian membuang jenazahmu, kata Xiao Yan jahat. Mendengar kata-kata kasar dan tidak pantas seperti itu, wajah Yafei memerah, matanya yang centil menatapnya dan memarahi, di mana anak ini belajar mengambil hal-hal buruk seperti itu? Xiao Yan meringkuk bibirnya dan meregangkan tubuh dengan malas. Karena identitasnya sudah terungkap, tidak perlu lagi bertele-tele. Pria berjubah hitam yang telah berbisnis denganmu memang aku. Tapi yang membuat obat itu orang yang berbeda, kan? Yafei tertawa saat tatapannya berkeliaran. Dia tidak bodoh. Tingkat kemampuan Xiao Yan adalah sesuatu yang sangat dia yakini. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaiki obat berkualitas tinggi seperti pil pengumpul Qi. Jika seorang wanita terlalu pintar, tidak ada pria yang akan menyukainya. Xiao Yan meringkuk bibirnya dan berkata sambil melirik Yafei, yang sudah menebak dengan benar sebagian besar kebenaran. Itu hanya pemikiran beberapa pria vulgar. Yafei mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik. Xiao Yan memutar matanya. Dia tidak punya waktu untuk membahas hal-hal yang tidak penting seperti itu. Mengunyah daun pahit yang telah menyebar di mulutnya, Xiao Yan dengan acuh tak acuh berkata, kamu harus tahu alasan aku datang untuk menemukanmu. Tolong lakukan yang terbaik untuk merahasiakan identitas saya. Ini akan menguntungkan semua orang. Menjilat bibirnya, Xiao Yan melirik keindahan cantik di depannya, secara alami, jangan perlakukan ini sebagai sesuatu yang bisa mengancamku. Jika tidak, Anda akan kehilangan lebih dari yang akan Anda peroleh. Apakah saya terlihat seperti wanita besar dan tidak berotak? Yafei dengan polos membuka tangannya. Xiao Yan menyaksikan gelombang bergelombang di dadanya dengan serius untuk beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya. Mereka memang sangat besar. Adapun apakah Anda memiliki otak, itu akan tergantung pada perilaku Anda mulai sekarang. Diuntungkan oleh seorang pemuda yang beberapa tahun lebih muda darinya, Yafei menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan jika identitas ganda dikesampingkan, hanya dengan penampilan tampannya saja, sulit untuk membangkitkan niat buruk siapapun. Bagaimana dengan kolaborasi kita? Yafei dengan cemas menatap Xiao Yan. Ini adalah pertanyaan yang sangat ingin dia tanyakan. Tidak akan ada perubahan. Anda akan terus menolak memberikan klan Jialhye bahan obat apapun dan saya akan membayar Anda dengan 5 pil pengumpul Qi. Xiao Yan mengangkat bahunya. Suaranya yang acuh tak acuh memungkinkan Yafei menghela nafas lega. Haha, saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Yafei berkata dengan senyum yang indah saat dia mengulurkan tangannya dengan cara yang alami dan murah hati. Dengan malas menganggukkan kepalanya, Xiao Yan menjabat tangan dedikasinya. Bertentangan dengan harapan Yafei, hanya kontak singkat yang dibuat. Melihat pria muda yang tindakannya tidak dapat diprediksi, Yafei menghela nafas tak terkendali, itu benar-benar membuat seseorang curiga apakah kamu benar-benar baru 17 tahun. Aku baru menyadari sekarang bahwa kamu telah menuntunku dengan hidung. Mengabaikan topik seperti itu, Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia berdiri dan mulai pergi. Saat dia berjalan, dia berkata, ketika kita bertemu lagi, kamu harus menggunakan sikap yang sama seperti sebelumnya agar tidak ada yang menemukan sesuatu yang salah. Mengangguk sambil tersenyum, Yafei dengan lembut berkata, jika kamu punya waktu, bisakah kamu mengundang alkemis di belakangmu ke rumah lelang primer? Dia akan selalu disambut. Memperlambat langkahnya, Xiao Yan mengusap hidungnya dan dengan samar-samar menjawab, kami akan mempertimbangkannya saat kami punya waktu. Setelah berbalik dan melambai sekali lagi, Xiao Yan pergi dengan tegas. Menyaksikan sosok pemuda itu menghilang ke kejauhan sambil berdiri di tempat yang sama, Yafei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya.
Dengan suara rendah, dia berkata, benar-benar setan kecil. Aku tidak mengerti mengapa gadis dari klan Nalan membatalkan pertunangannya dengannya. Di masa depan, aku takut Nalansu akan muntah darah sebagai penyesalan. Bab 83 Kepala Muda Pasar. Kurang dari sebulan setelah merilis serbuk pembeku darah, Xiao Clan memenangkan 70% pasar obat penyembuhan kota Wutang. Keuntungan besar memenuhi Xiao Clan dengan kegembiraan. Halaman dan pintu masuk, yang jarang digunakan akhir-akhir ini, sekarang digunakan terus-menerus dan sekarang semarak pasar. Dibandingkan dengan klan Xiao, klan Jialie dipenuhi dengan kesuraman. Karena cara mereka mengambil untung baru-baru ini, mereka telah menimbulkan ketidaksukaan dari mayoritas tentara bayaran. Selain itu, bubuk pembekuan darah klan Xiao lebih kuat daripada bubuk pengembalian musim semi. Oleh karena itu, bisnis obat penyembuhan klan Jialie terus ditekan oleh bisnis klan Xiao. Jika bukan karena batas harian Xiao Clan untuk penjualan obat penyembuh mereka, klan Jialie tidak akan memiliki bisnis sama sekali. Sementara pangsa pasar mereka di industri obat penyembuhan telah menyusut, masih ada keuntungan yang lumayan bisa didapat. Sakit kepala utama untuk klan Jialie terletak pada banyaknya bahan medis yang dibutuhkan untuk membuat obat mereka. Gudang sumber daya terbesar di kota, rumah lelang primer, telah menolak untuk bekerja sama lebih lanjut dengan mereka. Menghadapi embargo bahan-bahan medis ini, klan Jialie diliputi amarah. Terlepas dari kemarahan mereka, bagaimanapun, mereka tidak berani menggunakan kekuatan apapun terhadap rumah lelang primer. Mendukung rumah lelang primer adalah kekuatan yang bisa menempati peringkat di antara yang terkuat dari seluruh kekaisaran Jiama. Klan keluarga kecil di kota Wutang seperti mereka tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi mereka. Tidak dapat memperoleh barang dari rumah lelang, klan Jialie yang putus asa hanya dapat membeli semua stok toko bahan medis di kota Wutang dengan harga beberapa kali lebih tinggi dari nilai pasar mereka. Meski demikian, ini hanya tindakan sementara. Toko bahan medis tidak mampu memenuhi permintaan yang begitu besar dalam jangka panjang. Lebih penting lagi, semua orang di kota Wutang telah mengenali kemarahan dan niat membunuh antara klan Xiao dan klan Jialie. Membantu klan Jialie sekarang tidak diragukan lagi akan menyinggung klan Xiao, yang semakin kuat setiap hari. Oleh karena itu, setelah penjualan pertama bahan obat ke klan Jialie, banyak toko obat tidak berani menjualnya lagi dalam jumlah besar. Pembatasan ini juga memperburuk keadaan klan Jialie. Dengan ini, sumber bahan obat klan Jialie dari kota Wutang berkurang hampir 80%. Sumber yang tersisa terlalu tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dari pembuatan obat penyembuh mereka. Karena ini, klan Jialie yang tidak berdaya hanya bisa menggunakan harga tinggi untuk membeli bahan obat dari kota lain, hampir tidak berhasil mengatasi krisis yang disebabkan oleh kekurangan bahan obat. Dengan melakukan ini, bagaimanapun, keuntungan klan Jialie sekali lagi menyusut. Jika bukan karena mendapat keuntungan dari obat penyembuhan, klan Jialie pasti sudah menghadapi kebangkrutan. Saat ini di kota Wutang, posisi klan Xiao meningkat dengan bantuan obat penyembuh mereka dan bahkan samar-samar menunjukkan momentum untuk melampaui dua klan besar lainnya. Xiao Yan dengan lamban berjalan di jalan di dalam pasar yang gaduh. Di belakangnya, 7 hingga 8 pria tinggi dan kokoh, besar dihiasi dengan seragam penjaga Xiao Clan. Di semua peti pria besar ini, akan ada 4 atau lebih bintang emas. Jelas, semua pria besar ini memiliki kekuatan setidaknya bintang Douce. Di jalan di mana arus orang agak besar, banyak tentara bayaran yang ganas dan tangguh yang memancarkan aroma darah semua memberikan senyum ramah saat melihat seorang pemuda berjalan dengan malas dengan tangan di belakang kepalanya. Kadang-kadang, mereka yang lebih akrab akan tertawa bertanya, "Anak muda, apakah Anda datang untuk berpatroli di pasar lagi?" Setiap kali dia dihadapkan dengan bentuk alamat seperti itu, Xiao Yan akan menarik mulutnya tanpa daya sebelum menghela nafas lembut. Setengah bulan yang lalu, Xiao Shen tiba-tiba menugaskannya untuk memimpin pasar ini atas nama melatihnya. Mengenai tindakan Xiao Shen, Xiao Clan bertengkar. Memiliki seseorang yang mengelola pasar di masa remajanya tidak pernah terdengar di Xiao Clan. Namun, setelah mempertimbangkan posisi Xiao Yan yang jauh lebih tinggi di klan, beberapa akhirnya setuju. Dengan demikian, Xiao Yan, yang awalnya beristirahat di rumah, ditempatkan di pasar ini. Meskipun pasarnya sangat besar, pengelolaannya tidak terlalu melelahkan.
yang merupakan sesuatu yang menghibur Xiao Yan. Xiao Yan melontarkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembagian jalan dan pembahasan tarif sewa toko-toko di lokasi utama kepada pengurus rumah tua yang telah ditugaskan khusus oleh ayahnya kepadanya. Setiap hari, dia sesekali membawa sekelompok pria besar untuk berpatroli di jalan-jalan dan mengelola masalah keamanan pasar, menghabiskan hari-harinya dengan tenang, namun tidak terkendali. Di permukaan, Xiao Yan tampak lembut dan acuh tak acuh. Namun, dia suka berkumpul dengan tentara bayaran dan mendiskusikan pengalaman merangsang dan berbahaya yang mereka miliki selama misi, monster aneh dan metode Qi yang tertinggal di gua. Diskusi ini meningkatkan rasa haus Xiao Yan akan pengambilan risiko dan petualangan. Dia ingin memasuki pegunungan terpencil yang hampir tidak memiliki jejak orang untuk mencari teknik Dou dan metode Qi yang rahasia namun kuat itu. Usia muda Xiao Yan dan wajahnya yang lembut sudah membuat orang lain sulit untuk memiliki perasaan sakit hati. Selain itu, setiap kali diskusi menjadi seru, dia akan mengambil obat penyembuh terbatas dari saku dadanya dan membagikannya secara gratis. Hal ini menyebabkan tentara bayaran lugas itu memiliki kesan yang baik tentang dia. Seiring waktu, pasar yang dikelola oleh Xiao Yan memiliki jumlah pelanggan tertinggi yang kembali di antara pasar Xiao Clan. Mengingat kejadian selama setengah bulan terakhir, Xiao Yan tersenyum emosional. Hari-hari seperti itu diberi nomor. Paling banyak, setelah setengah bulan lagi, dia harus pergi bersama Yao Lao dalam perjalanan pelatihan dan setidaknya 1 atau 2 tahun lagi sebelum dia kembali. Membuang kesedihannya, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Bayangan buruk dan kurus dari kerumunan datang ke arahnya tiba-tiba. Menjeda langkahnya dan melihat pria kecil berpakaian biasa, alis Xiao Yan berkerut saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, "Keluh, mengapa kamu di sini daripada berada di luar sana mencari keberuntungan?" Pria kecil yang tampak mengerikan, Keluh, di depannya adalah pencopet terkenal di pasar, Jari Emas. Ketika dihadapkan dengan pekerjaan teduh semacam ini, Xiao Yan tidak berusaha secara tidak realistis untuk menghilangkannya. Dia tahu betul bahwa jika ada sisi depan, akan ada sisi belakang. Meskipun pekerjaan seperti itu dipandang rendah, mereka mendapat informasi yang sangat baik. Terlepas dari apapun yang terjadi dimanapun di kota hutan, mereka pasti memiliki beberapa informasi tentang itu. "Hehe, Tuan Muda." Menghadapi Xiao Yan dengan senyuman yang menyanjung, lelaki kurus kecil bernama Keluh berkata sambil tersenyum, "Orang rendahan ini ada di sini untuk memberitahumu bahwa aku mendapat informasi dari bawahanku yang mengatakan bahwa Sun Er Xiaoji dihina secara verbal oleh seorang pria yang tidak diketahui asalnya di luar pasar. Saya datang ke sini setelah mendengarnya." Oh benar, Jia Liao dari klan Jia Lie juga ada di antara yang hadir. Sepertinya dia mengenal pria yang mengenakan pakaian pemakaman dan berbicara dengan Sun Er Xiaoji. Beberapa orang juga menemani mereka. Mempersempit matanya, wajah cuek Xiao Yan berangsur-angsur menjadi dingin. Sedikit memiringkan kepalanya, dia dengan lembut berkata, "Xiao Li, panggil yang lain. Selama mereka masih hidup, mereka harus ada di sini." "Dimengerti." Seorang pria besar dengan hormat menjawab sebelum buru-buru berbalik dan berlari menuju bagian dalam pasar. "Pimpin jalan," kata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia berbalik dan mengangkat dagunya. Melihat wajah Xiao Yan yang tiba-tiba dingin, Keluh buru-buru mengangguk. Tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia segera mulai memimpin. Bajingan ini berani datang ke wilayah Xiao Clan untuk menganiaya anggota Xiao Clan. "Jika saya, Xiao Yan, mengizinkan Anda meninggalkan pasar tanpa cedera, saya akan meninggalkan jabatan saya sebagai kepala pasar." Menjilat bibirnya, suara mengerikan Xiao Yan menyebabkan Keluh, yang berada di depan memimpin, gemetar dan mempercepat langkahnya. Bab 84 untuk cacat. Liu Shi saat ini sangat bersemangat. Sumber kegembiraannya adalah wanita cantik berpakaian hijau yang berdiri tidak jauh dari situ. Pakaian wanita muda itu anggun dan wajah mungilnya yang indah tanpa kosmetik apapun, menampilkan citra kecantikan alami dan kepolosan. Rambut hitamnya yang halus, yang secara acak dibatasi oleh kain hijau pendek, berkumpul di pinggangnya. Saat angin bertiup, rambutnya yang melayang menggetarkan hati. Di pinggang kecil wanita muda yang tak tertahankan yang membuat orang merasa harus memeluk, sabuk ungu pucat secara menyeluruh menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun dengan cara yang bahkan mata orang yang lewat tidak bisa tidak mengintip pinggangnya. Dalam hatinya, Liu Shi diam-diam berpikir,
jika saya bisa memeluk pinggang sekecil itu, betapa menyenangkannya itu? Saat wajahnya yang merah membara menyaksikan wanita muda itu, telapak tangan Liu Shi bergetar karena kegembiraan. Wanita muda anggun di depannya benar-benar berbeda dari semua yang dia bersenang-senang dengannya. Menambahkan temperamennya yang halus, yang sangat mirip dengan bunga lotus, Liu Shi yang berkilau tidak bisa menahan keinginan untuk segera memilikinya. Melirik Xiaoning yang baru saja didorong ke tanah dengan satu serangan, Liu Shi tertawa. Melindungi wanita membutuhkan kemampuan nyata yang tidak kamu miliki. Wajah Xiaoning memerah dan dengan marah mengatupkan giginya dengan marah saat dia diejek oleh Liu Shi. Xiaoning, kembalilah. Kamu bukan tandingannya. Xiao Yu berteriak pelan sambil melangkah maju. Wajahnya sedikit dingin. Xiaoning mengatupkan giginya. Dia menimbang kekuatan kedua sisi dalam pikirannya dan hanya bisa mundur dengan enggan. Kehilangan muka di depan gadis yang disukainya, Xiaoning benar-benar malu. Setelah mengamati tubuh Xiao Yu dengan matanya, tatapan Liu Shi akhirnya mendarat di kakinya yang seksi dan panjang dan merasa harus memujinya. Wanita lain dengan kelas tertinggi. Sepertinya keberuntunganku cukup baik hari ini. Haha, Liu Shi Dage, mereka adalah anggota klan Xiao. Nama wanita ini adalah Xiao Yu. Emosinya pendek dan pria tanpa kemampuan tidak akan bisa menaklukkannya. Jia Liao, yang ditemani oleh sekelompok pria besar kekar, berjalan ke depan dengan senyum dan tertawa terbahak-bahak. Catatan, Dage kakak laki-laki. Keke, makin pedas, makin enak. Tatapan Liu Shi sekali lagi beralih ke wanita muda yang pendiam berbaju hijau, matanya mengeluarkan cahaya kehijauan. Siapa wanita ini? Melihat orang yang dicintainya telah menarik perhatian Liu Shi, mulut Jia Liao sedikit bergerak. Dia diam-diam tapi dengan ganas mengutuk bajingan ini dengan cacing di kepalanya dan di dalam hatinya sebelum menjawab tanpa daya. Dia adalah Xiao Sun Er. Nama yang bagus. Tertawa sambil menganggukkan kepalanya, Liu Shi berhenti membuang-buang napas pada Jia Liao. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertingkah seperti pria saat dia berbicara. Nama saya Liu Shi. Bolehkah saya mengundang Anda para wanita untuk bergabung dengan saya melihat-lihat pasar? Haha, jika ada sesuatu di pasar yang Anda minati para wanita, silakan taruh di tab saya. Saat dia berbicara, lengan Liu Shi perlahan melebar, dengan bangga memperlihatkan lencana di dadanya yang mengungkapkan pekerjaannya. Di lencananya ada kuali obat sederhana. Di permukaan kuali obat ada riak perak yang memantulkan cahaya aneh saat menerima sinar matahari. Seorang alkemis tingkat pertama. Melihat lencana di dada Liu Shi, kerumunan orang di sekitarnya langsung tercekik. Senyum Liu Shi melebar pada suara-suara yang tercekat ini. Mendengar kata-kata, alkemis tingkat pertama, wajah Xiao Yu sedikit berubah. Namun, dengan kepribadiannya, dia tidak akan pergi berbelanja dengan orang bermata licik hanya karena pekerjaannya. Tanpa berhenti, dia berbicara, kami tidak bebas. Anda dapat menemukan orang lain. Setelah dia berbicara, dia meraih tangan Sun Er dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, beberapa pria besar keluar dari kerumunan orang. Mereka tersenyum tidak sopan saat mereka memblokir jalan keluar. Melihat orang-orang besar menghalangi jalan mereka, wajah Xiao Yu tenggelam. Dia berbalik dan berbicara dengan dingin kepada Jia Liao. Ini adalah wilayah Xiao Clan. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Keke, klan Xiao? Apakah mereka sangat kuat? Yang mereka lakukan hanyalah mendapatkan sedikit popularitas dengan bantuan bubuk pembeku darah. Jika aku mau, aku bisa dengan mudah menghancurkan Xiao Clan. Bubuk kebangkitan musim semi hanyalah obat penyembuhan yang saya buat secara acak. Liu Shi mengelus lengan putih saljunya sambil berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yu menjadi sangat marah, tapi dia tetap diam. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu kemampuan seorang alkemis dan tidak berani berbicara terlalu kasar untuk menghindari membawa masalah yang tidak perlu ke Xiao Clan. Meskipun Xiao Yu mungkin peduli dengan detail seperti itu, Sun Er tidak peduli dengan kekhawatiran seperti itu. Dia sekarang mengerti bahwa sampah berbentuk manusia ini menunda pertemuannya dengan Xiao Yan. Dengan ringan mengangkat matanya dan memperhatikan Liu Shi yang sombong, bibir kecil Sun Er terbuka sedikit. Namun, kata-kata yang diucapkan oleh suara halusnya menyebabkan semua orang menjadi linglung. Sampah akan selalu menjadi sampah.
Bahkan setelah memakai kulit seorang alkemis, dia tetap akan menjadi sampah. Seseorang sepertimu yang berkeliling memamerkan sedikit kemampuanmu. Menggunakan kata-kata Xiao Yan gege. Bodoh. Jalanan menjadi sunyi. Banyak orang tercengang. Wanita muda yang tampak begitu anggun itu sama baiknya dengan orang lain dalam hal memarahi orang. Xiao Yu juga tertegun saat melihat Sun Er di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku telah mengatakan bahwa kamu akan dirusak oleh bajingan kecil itu." Setelah diolok-olok secara terbuka oleh Sun Er, senyum di wajah Liu Shi yang berpikiran sempit berkurang. Dia berkata dengan muram, "Selama bertahun-tahun ini, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Betulkah?" Kata-kata yang bodoh. Saat tangan kecilnya mengusap dahinya yang cerah dan bersih, Sun Er sekarang hampir yakin bahwa orang di depannya adalah seorang idiot atau terlalu sombong. "Jia Liao, lakukan." "Awalnya, saya ingin menggunakan cara yang sah. Sayang sekali dia tidak tahu berterima kasih." Wajah suram Liu Shi melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan dingin. Jia Liao terkejut. Dia menggosok kepalanya saat menderita sakit kepala. Dengan senyum waspada, dia berpikir. Apa yang orang ini pikirkan? Ayah benar. Selain alkimia, dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi alkemis? Menghela nafas, Jia Liao hanya bisa berkata sambil tersenyum. "Liu Shidage, saat ini klan Jialie kita tidak mampu menyinggung klan Xiao." "Klan Xiao?" Tertawa dingin, Liu Shi berkata dengan jijik. "Jika aku bisa memilikinya, aku akan membantumu menghancurkan Xiao Clan. Selain kembalinya serbuk musim semi, saya bisa membuat 2-3 jenis obat lain. Setelah saya memperbaikinya, saya jamin bahwa Xiao Clan akan kembali ke keadaan yang menyedihkan seperti sebelumnya." Mendengarkan jaminan, Jia Liao sekali lagi terpana. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan dengan mudah mengungkapkan semua kartu di tangannya. Selain diam-diam senang, dia sekali lagi menghela nafas. Apakah ini berarti semakin besar kebodohannya, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi seorang alkemis? Jia Liao melambaikan tangannya dan memerintahkan. "Tangkap mereka." Mendengar perintah Jia Liao, lebih dari 10 pria bertubuh besar di belakangnya segera memasang wajah galak dan keras saat mereka mendekati dan mengepung kelompok Sun Yan Er. Melihat arogansi pihak lain, Xiao Yu menjadi sangat marah. Disertai dengan cibiran, Xiao Yu mengambil cambuk hijau panjang dari pinggannya dan tanpa ampun mencambuk pria besar yang bergegas ke arahnya. Plak! Dalam sekejap mata, noda darah panjang muncul di wajah pria itu. Meskipun Xiao Yu adalah Douze 3 bintang, melawan lebih dari 10 orang dengan kekuatan yang mirip dengan Douze, dia jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan setelah mengalahkan 2-3 orang besar. Dia akhirnya dipaksa untuk menghindar menyebabkan dia menjadi malu. Setelah menyebabkan pria besar lain batuk darah dan mundur, Xiao Yu yang pucat terpaksa mundur beberapa langkah. Memalingkan kepalanya, dia memerintahkan Xiao Ning. "Bawa Sun Er pergi. Pergi dan panggil bajingan itu di sini." Xiao Ning buru-buru mengangguk. Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat memperingatkan. "Kakak, hati-hati." Mendengar peringatan Xiao Ning, Xiao Yu dengan cepat berbalik dan menemukan pria yang dia cambuk sebelumnya mengangkat tangan besinya dengan kejam dan kemudian dengan kejam melemparkan pukulan ke arah dadanya. Melihat serangan tak terduga dan kotor yang berfokus pada posisi seperti itu pada tubuh wanita, Xiao Yu sangat marah. Douki berkumpul di telapak tangannya. Tepat saat akan segera dilepaskan, sosok hitam dengan cepat muncul di sisinya. Angin kencang menghantam pria besar itu. Kekuatan yang sangat besar secara langsung menyebabkan pria itu berguling beberapa meter dengan wajah berlumuran darah sebelum berhenti secara bertahap. Lumpuhkan semua orang yang menyerang. Seorang pria muda yang membawa tongkat baja menatap dingin Liu Shi dan Jia Liao yang berdiri di sisi lain. Suara lembut yang dipancarkan oleh bibirnya sedikit menakutkan. Mendengar perintah pemuda itu, puluhan pria bertubuh besar membawa batang baja yang sama dan memasang senyum jahat keluar sekaligus. Bab 85 Penerimaan. Menghadapi lusinan praktisi tingkat Douze tingkat 4 yang memegang batang baja,
regu lebih dari 10 orang yang telah memamerkan kekuatan mereka tiba-tiba membeku. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri, batang logam hitam itu dengan kejam menghujani setiap bagian tubuh mereka. Dalam sekejap, suara nyaring yang mengerikan menggema di seluruh jalan. Setelah melirik dingin ke wajah pucat Jia Liao, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menghadapi Xiao Yu yang marah dan berwajah merah dan bertanya dengan suara lembut, "Apakah kamu baik-baik saja? Anda seharusnya memberitahu saya bahwa Anda akan datang." Baru-baru ini, sekelompok bajingan dari klan Jialhi ini sedang mencari masalah. Tiba-tiba diperlakukan dengan sangat lembut oleh Xiao Yan untuk pertama kalinya, Xiao Yu jelas terkejut. Kemerahan di wajahnya menjadi lebih gelap. Bingung, dia secara acak mengalihkan pandangannya dan berbicara, "Saya bertemu Sun Er ketika saya meninggalkan rumah. Dia berkata bahwa dia ingin datang dan melihatmu, jadi aku memutuskan untuk menemaninya." "Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya akan bertemu dengan para bajingan ini?" Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke wanita muda berbaju hijau, yang wajahnya penuh kegembiraan dengan penampilannya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lembut, "Kamu sepertinya menikmati kutukan barusan." Mendengarkan Xiao Yan mengolok-oloknya, Sun Er dengan polos menggelengkan kepalanya, mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum cerah, "Itu bukan niatku. Hanya saja aku tidak menyukai sikapnya." Bahkan Xiao Yan geges saat itu tidak berani secara terbuka merebut seseorang dari jalan. Menghadapi bantahan tersembunyi Sun Er, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum paksa. Dia mungkin sedikit sombong saat itu, tetapi dia tidak bisa seburuk pria di depannya. "Oh, bukankah ini tuan muda dari klan Xiao? Setelah tidak melihat Anda selama lebih dari setahun, saya mendengar bahwa Anda akhirnya menyingkirkan nama Anda." Melumpuhkan. Jia Liao tidak bisa menahan diri setelah melihat Xiao Yan berbicara dengan Sun Er. "Siapa dia?" Tatapan Liu Shi sama dinginnya. Melihat Sun Er mengobrol dan tertawa dengan pria lain setelah memberinya sikap dingin adalah pukulan telak bagi ego Liu Shi yang sombong. Dia tidak bisa menerima ini. "Hehe, Liu Shi Dage, ini adalah jenius klan Xiao yang terkenal. Namanya Xiao Yan." Saat itu, meskipun berlatih selama lebih dari 10 tahun, Doukinya hanya bertahan di tahap ketiga atau keempat. Saya tidak tahu apa yang dia makan baru-baru ini, tetapi Doukinya naik dengan cepat ke tahap ke-8 dalam beberapa bulan. Jia Liao berdiri di samping Lu Shi dan membuat perkenalan dengan senyum dingin. Terlepas dari seberapa hebat bakat seseorang, jika seseorang bahkan bukan Douce, dia hanyalah sampah, kata Liu Shi dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah kecil Sun Er menjadi lebih dingin. Api keemasan menyala di matanya yang jernih. Mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk tubuh Sun Er yang tegang, Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Memalingkan kepalanya, Xiao Yan melirik Liu Shi yang berpakaian serba putih. Tatapannya secara acak mengarah ke dadanya di mana lencana alkemis berada dan tersenyum, "Kamu seharusnya menjadi alkemis yang menyempurnakan ramuan, kembalinya bubuk musim semi, kan?" Lu Shi dengan dingin tersenyum dan menjulurkan dadanya dengan lencana, dengan bangga mengumumkan, "Itu benar. Aku adalah alkemis yang disewa oleh klan Jialhe." Xiao Yan, sepertinya menyadari sesuatu, mengangguk dan tertawa. "Pantas saja. Hanya seorang alkemis sepertimu yang bisa memperbaiki obat penyembuhan tingkat rendah seperti itu. Anda benar-benar telah layak atas ajaran master Anda." Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tentara bayaran di sekitarnya segera tertawa keras. Setelah mengalami cara-cara mengambil untung dari klan Jialhe, para tentara bayaran ini menyimpan dendam yang signifikan terhadap pencipta, kembalinya bubuk musim semi. Melihat Xiao Yan berani mengejek pencipta di wajahnya, mereka merasa sedikit puas. Tawa orang-orang di sekitarnya membuat wajah Liu Shi semakin gelap. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan, "Kamu membantu klan Xiao, kamu menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung." Mendengar ini, Xiao Yan sedikit tertegun. Dia tertawa getir dan memijat kepalanya, benar-benar tidak bisa berkata-kata melihat betapa sombongnya pria itu. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah murid Doudi? Seorang alkemis bintang 1 akan dihormati oleh klan Xiao, tetapi untuk mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang tidak bisa disinggung oleh klan, itu akan menjadi lelucon. Catatan, Doudi adalah Dou peringkat tertinggi. Bagaimana dia bisa menjadi alkemis dengan kecerdasan serendah itu?
Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan, yang sedikit tertekan, bertukar pandangan dengan Sun Er. Setelah melakukan percakapan singkat dengan Liu Shi, dia akhirnya mengerti mengapa Sun Er yang lembut dan lembut sangat tidak menyukai pria ini. Menggosok telapak tangannya dengan lembut di wajahnya, Xiao Yan terlalu malas untuk terus berbicara dengan orang yang jelas bodoh ini. Melambaikan tangannya pada selusin pria besar di belakangnya, dia tersenyum. Serang! Kejar tuan mereka juga. Karena orang-orang ini berani membuat masalah di wilayah kami tidak perlu memberi mereka muka apapun. Jika tidak, kita mungkin akan ditertawakan. Melihat tindakan Xiao Yan, wajah Jial Hiao berubah. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan benar-benar menyerang. Memalingkan matanya, dia memprovokasi dengan menghina, saya pikir kamu telah tumbuh cukup banyak. Untuk berpikir bahwa Anda masih orang yang tidak berguna yang hanya tahu bagaimana mengandalkan bawahannya. Provokasinya sebenarnya agak lemah. Xiao Yan melambaikan batang logam di tangannya saat dia berbicara dengan pelan. Jika Anda ingin memperlakukannya sebagai provokasi, anggap saja. Orang yang tidak berguna sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk berjalan di samping Sun Er Xiaoji. Kata Jial Hiao dengan nada menghina. Pandangan dingin diam-diam melintas di matanya saat dia melanjutkan dengan rancangan jahatnya, kamu seharusnya menjalani upacara kedewasaan, bukan? Heh. Itu berarti jika saya menantang Anda sekarang, Anda tidak akan punya alasan untuk menolak, kan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Xiao Yan baru berusia 17 tahun ini saat Anda berusia 23 tahun. Anda sebenarnya berani mengeluarkan tantangan seperti itu. Jika Anda ingin bermain, saya bersedia menemani Anda. Xiao Yu menegur tantangan Jial Hiao. Alisnya diluruskan dan dia menyerang dengan cambuknya, meninggalkan bekas luka putih tipis di tanah. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit saat Jial Hiao dengan nada memprovokasi berkata, kamu tampaknya cukup beruntung dengan wanita. Namun wanita lain telah maju untuk membela kamu. Heh, kamu hanyalah seorang pengecut yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik wanita. Sialan, wajah putih ini terlalu sombong. Tuan muda, saya akan bermain dengannya di tempat Anda. Menyaksikan Jial Hiao yang sombong, beberapa tentara bayaran di sekitarnya yang memiliki hubungan lebih baik dengan Xiao Yan melolong. Melihat kata-katanya telah menimbulkan keributan besar, wajah Jial Hiao berubah. Kekuatannya adalah dari bintang 3 Douze dan sedikit kewalahan menyinggung kerumunan besar. Melirik Xiao Yan yang tanpa ekspresi, Jial Hiao menyapu lengan bajunya dan dengan dingin berkata, karena kamu tidak punya nyali untuk menerima tantangan, maka mari kita lupakan saja. Liu Xindage, ayo pergi. Seseorang yang tidak berani menerima tantangan seperti itu tidak pantas dihormati. Liu Shi menganggukkan kepalanya sambil tersenyum teduh. Tatapannya diam-diam tertuju pada Sun Er sejenak sebelum dengan marah menatap Xiao Yan dan mengancam, bocah, tunggu saja. Aku akan meminta klan Xiao secara sukarela mengirimnya kepadaku. Di antara semua wanita yang telah menarik perhatian saya, tidak ada seorang pun yang tidak bisa saya dapatkan. Sun Er dengan acuh tak acuh memelototi Liu Shi, yang wajahnya dipenuhi dengan kecabulan. Di matanya, niat membunuh akhirnya muncul. Jial Hiao dan Lu Shi berbalik tetapi beberapa pria besar dan angkuh dari Xiao Klan muncul di pintu masuk pasar dan membarikade pintu masuk. Saya tahu bahwa Anda benar-benar ingin melumpuhkan saya. Baiklah. Mari penuhi keinginanmu. Aku menerima tantanganmu. Saat Jial Hiao hendak mengirim sinyal untuk meminta bantuan, suara acuh tak acuh seorang pemuda tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Mendengar ini, Jial Hiao pertama kali terpana sebelum senyum sinis muncul. Sudut mulutnya perlahan terangkat saat dia berbisik, kaulah yang mencari kematian. Jangan salahkan saya jika terjadi sesuatu. Bersambung ke episode 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.